semua, kembali lagi bersama saya Linda. Jadi di video kali ini saya akan mereview buku pengantar sosiologi ke-8 tentang Introduction to Sociology Open Stack College. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke video pembahasannya. Kita ke bab pertama tentang pengenalan sosiologi. Di bab pertama ini terbagi atas 4 sub, yaitu yang pertama, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Untuk melaksanakan studinya, sosiologi mengidentifikasi pola budaya dan kekuatan sosial dan menentukan bagaimana mereka mempengaruhi individu dan kelompok. Yang kedua adalah sejarah sosiologi. Sosiologi dikembangkan sebagai cara untuk mempelajari dan mencoba memahami perubahan masyarakat yang dibawa oleh revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19. Lalu yang ketiga, perspektif teoretis. Sosiologi mengembangkan teori untuk menjelaskan peristiwa sosial, interaksi, dan pola. Sebuah teori adalah usulan penjelasan dari pola-pola tersebut. Lalu yang terakhir, sub yang keempat, yaitu mengapa belajar sosiologi. Mempelajari sosiologi bermanfaat bagi individu maupun bagi masyarakat. Dengan mempelajari orang-orang sosiologi, belajar bagaimana berpikir kritis tentang isu-isu sosial dan masyarakat yang dihadapi masyarakat kita. Bab kedua tentang riset sosiologi terbagi atas 2 sub. Yang pertama, pendekatan penelitian sosiologi. Dengan menggunakan metode ilmiah, seorang peneliti melakukan penelitian dalam 5 fase: mengajukan pertanyaan, meneliti sumber yang ada, merumuskan hipotesis, melakukan penelitian, dan menarik kesimpulan. Lalu sub yang kedua itu metode penelitian. Penelitian sosiologi merupakan proses yang cukup kompleks. Seperti yang Anda lihat, banyak masuk ke dalam penelitian sederhana atau desain. Ada banyak langkah dan banyak yang harus dipertimbangkan ketika mengumpulkan data tentang perilaku manusia serta dalam menafsirkan dan menganalisis data untuk membentuk hasil yang konklusif. Bab ketiga tentang kebudayaan terbagi atas 4 sub. Yang pertama, apa itu budaya? Meskipun masyarakat dan budaya sering digunakan secara bergantian, mereka memiliki arti berbeda. Sebuah masyarakat adalah sekelompok orang yang berbagi komunitas dan budaya, sedangkan budaya umumnya menggambarkan perilaku bersama dan kepercayaan orang-orang ini, dan termasuk elemen material dan non-material. Yang kedua, elemen kebudayaan, yaitu sebuah budaya terdiri dari banyak elemen seperti nilai-nilai dan kepercayaan masyarakatnya. Budaya juga diatur oleh norma-norma termasuk hukum, adat istiadat. Lalu yang ketiga, budaya pop, subkultur, dan perubahan budaya. Sosiologi mengenal budaya tinggi dan budaya populer dalam masyarakat. Masyarakat juga terdiri dari banyak subkultur, kelompok kecil yang berbagai identitas. Lalu yang terakhir, perspektif teoretis tentang budaya. Ada 3 pendekatan teoretis utama terhadap interpretasi budaya. Para fungsionalis memandang budaya sebagai cerminan nilai-nilai masyarakat. Ahli teori konflik menilai budaya sebagai inheren tidak setara berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, kelas, ras, dan usia. Lalu bab keempat tentang interaksi masyarakat dan sosial terbagi atas 3 sub. Yang pertama, jenis masyarakat. Masyarakat diklasifikasi menurut perkembangan dan penggunaan teknologinya. Bagi sebagian besar manusia sejarah, orang yang hidup dalam masyarakat praindustri yang ditandai dengan teknologi terbatas dan produksi rendah barang-barang. Lalu yang kedua, perspektif teoritis tentang masyarakat. Mel Durkheim percaya bahwa seiring kemajuan masyarakat, mereka membuat transisi dari mekanis ke solidaritas organik. Lalu yang ketiga, konstruksi sosial dari realitas. Masyarakat didasarkan pada konstruksi sosial atas realitas. Bagaimana kita mendefinisikan masyarakat mempengaruhi bagaimana masyarakat sebenarnya adalah bagaimana kita melihat orang lain mempengaruhi tindakan mereka serta tindakan kita terhadap mereka. Bab kelima tentang sosialisasi terbagi atas 4 sub. Yang pertama yaitu teori diri development. Teori psikologi pengembangan diri telah diperluas oleh sosiologi yang secara eksplisit mempelajari peran masyarakat dan interaksi sosial dalam perkembangan diri. Yang kedua, mengapa sosialisasi penting? Sosialisasi penting karena membantu menegakkan masyarakat dan budaya itu juga merupakan bagian penting dari perkembangan individu. Yang ketiga, agen sosialisasi. Interaksi langsung kita dengan kelompok sosial seperti keluarga dan teman sebaya mempelajari kita bagaimana orang lain mengharapkan kita berperilaku baik.
Yang keempat, sosialisasi lintas kehidupan. Sosialisasi adalah proses seumur hidup yang berulang saat kita memasuki fase kehidupan baru seperti dewasa atau senior usia. Bab ke-6 tentang kelompok dan organisasi terbagi atas 3 sub. Yang pertama yaitu jenis grup. Kelompok sebagian besar menentukan bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri. Ada 2 jenis utama kelompok, yaitu primer dan sekunder. Seperti namanya, kelompok utama adalah kelompok yang kompleks dan berjangka panjang. Yang kedua, ukuran dan struktur grup. Ukuran dan dinamika kelompok sangat mempengaruhi bagaimana anggota bertindak. Kelompok primer jarang memiliki formal pemimpin meskipun bisa ada kepemimpinan informal. Grup umumnya dianggap besar ketika ada terlalu banyak anggota untuk diskusi simultan. Yang ketiga, organisasi formal. Organisasi besar terbagi dalam 3 kategori utama: normatif atau sukarela, koersif, dan utilitarian. Kita hidup di masa kontradiksi, sementara laju perubahan dan teknologi menuntut orang untuk menjadi lebih gesit dan kurang birokrasi dalam berpikir. Bab ke-7 tentang penyimpangan, kejahatan, dan pengendalian sosial terbagi atas 3 sub. Yang pertama, penyimpangan dan kontrol. Penyimpangan adalah pelanggaran norma. Apakah sesuatu itu menyimpang atau tidak tergantung pada kontekstual definisi, situasi, dan tanggapan orang terhadap perilaku tersebut. Yang kedua, perspektif teoritis tentang penyimpangan. 3 paradigma sosiologi utama menawarkan penjelasan yang berbeda untuk motivasi di balik penyimpangan dan kejahatan. Fungsionalis menunjukkan bahwa penyimpangan adalah kebutuhan sosial karena memperkuat norma-norma dengan menginginkan orang tentang konsekuensi dari melanggar mereka. Yang ketiga, kejahatan dan hukum. Kejahatan ditetapkan oleh kode hukum dan ditegakkan oleh sistem peradilan pidana. Bab ke-8, media dan teknologi terbagi atas 4 sub. Yang pertama yaitu teknologi saat ini. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Langkah cepat dari kemajuan teknologi berarti kemajuan itu terus-menerus, tetapi tidak semua orang memiliki kesetaraan untuk mengaksesnya. Yang kedua, media dan teknologi dalam masyarakat. Media dan teknologi telah terjalin sejak awal komunikasi manusia. Mesin cetak, telegraf, dan internet adalah contoh persimpangan mereka. Yang ketiga adalah implikasi global. Teknologi mendorong globalisasi, tetapi apa artinya itu sulit untuk diuraikan. Sementara beberapa ekonom melihat kemajuan teknologi yang mengarah ke lapangan permainan yang lebih setara di mana siapa saja di mana saja dapat menjadi pesaing global. Yang keempat, perspektif teoritis tentang media dan teknologi. Ada banyak sekali teori tentang bagaimana masyarakat, teknologi, dan media akan berkembang. Fungsionalisme melihat kontribusi yang diberikan teknologi dan media untuk stabilitas masyarakat dari memfasilitasi waktu luang, waktu untuk meningkatkan produktivitas. Lalu ada bab ke-9 tentang strata sosial di Amerika Serikat terbagi atas 4 sub. Yang pertama, apa itu strata sosial? Sistem stratifikasi bersifat tertutup, artinya memungkinkan sedikit perubahan dalam posisi sosial, atau terbuka, artinya mereka memungkinkan gerakan dan interaksi antar lapisan. Yang kedua, stratifikasi sosial dan mobilitas di Amerika Serikat. Ada 3 kelas utama di Amerika Serikat: kelas atas, menengah, dan bawah. Mobilitas sosial menggambarkan pergeseran dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Yang ketiga, stratifikasi dan ketimbangan global. Stratifikasi global membandingkan kekayaan, stabilitas ekonomi, status, dan kekuatan negara secara mengidentifikasi global ketidaksetaraan. Yang keempat, perspektif teoritis tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat diperiksa dari perspektif sosiologis yang berbeda: fungsionalisme, konflik teori, dan interaksionisme simbolik. Bab ke-10 tentang kesenjangan global terbagi atas 3 sub. Yang pertama, global stratifikasi dan klasifikasi. Stratifikasi mengacu pada kesenjangan sumber daya baik antara negara maupun di dalam negara. Yang kedua, kekayaan dan kemiskinan global. Ketika melihat orang miskin di dunia, pertama-tama kita harus mengidentifikasi perbedaan antara kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, dan kemiskinan subjektif. Yang ketiga, perspektif teoritis tentang stratifikasi global. Teori modernisasi dan teori ketergantungan adalah 2 lensa yang paling umum digunakan sosiologi ketika melihat masalah ketidaksetaraan global. Teori modernisasi berpendapat bahwa negara-negara melalui tahap evolusi dan bahwa industrialisasi dan peningkatan teknologi adalah kunci untuk maju
melakukan pergerakan. Bab ke-11 tentang ras dan etnisitas terbagi atas 5 sub. Yang pertama yaitu kelompok ras, etnis, dan minoritas. Ras pada dasarnya adalah konstruksi sosial. Etnis adalah istilah yang menggambarkan budaya dan kebangsaan bersama. Lalu kelompok minoritas ditentukan oleh kurangnya kekuasaan mereka. Yang kedua adalah stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Stereotip adalah ide yang selalu disederhanakan tentang sekelompok orang. Prasangka mengacu pada pikiran dan perasaan, sedangkan diskriminasi mengacu pada tindakan. Dan rasisme mengacu pada keyakinan bahwa satu ras secara inheren lebih unggul atau kalah dengan ras lain. Yang ketiga, teori ras dan etnis. Pandangan fungsionalis tentang ras mempelajari peran yang dimainkan oleh kelompok dominan dan subordinat untuk menciptakan lingkungan sosial yang stabil struktur. Yang keempat, hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok berkisar dari pendekatan pluralisme yang toleran hingga intoleransi yang parah seperti genosida. Yang kelima, ras dan etnis di Amerika Serikat. Sejarah orang-orang Amerika mengandung berbagai pengalaman yang tak terbatas yang sosiolog memahami mengikuti pola. Bab 12 tentang jenis kelamin, seks, dan seksualitas terbagi atas 3 sub. Yang pertama, perbedaan antara jenis kelamin dan gender. Istilah seks dan gender mengacu pada 2 pengidentifikasi yang berbeda. Jenis kelamin menunjukkan karakteristik biologis membedakan laki-laki dan perempuan, sedangkan gender menunjukkan karakteristik sosial dan budaya maskulin dan perilaku feminim. Yang kedua, jenis kelamin. Anak-anak menjadi sadar akan peran gender di tahun-tahun awal mereka, dan mereka memulai memahami dan melakukan peran ini melalui sosialisasi. Yang ketiga, seks dan seksualitas. Ketika mempelajari seks dan seksualitas, sosiologi memusatkan perhatian mereka pada sikap dan praktik seksual, bukan pada fisiologi atau anatomi. Bab 13 tentang usia tua dan orang lanjut usia terbagi atas 4 sub. Yang pertama, siapa lansia itu, penuaan di masyarakat. Studi sosial tentang penuaan menggunakan data populasi dan kelompok untuk memprediksi masalah sosial yang berkaitan dengan penuaan populasi. Yang kedua, proses penuaan. Usia tua mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, biologis, sosial, dan psikologis. Meskipun medis teknologi telah memperpanjang harapan hidup, tidak dapat menghapus penuaan dan kematian. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi lansia. Ketika orang memasuki usia tua, mereka menghadapi tantangan seperti ageisme yang melibatkan stereotip dan diskriminasi terhadap orang tua, menyebabkan kesalahpahaman tentang kemampuan mereka. Yang keempat, perspektif teoritis tentang penuaan. 3 perspektif sosiologis utama menginformasikan teori penuaan. Teori dalam fungsionalis, perspektif fokus pada peran orang tua dalam hal fungsi masyarakat secara keseluruhan. Bab 14 tentang perkawinan dan keluarga terbagi atas 3 sub. Yang pertama, apa itu pernikahan, apa itu keluarga. Sosiologi memandang pernikahan dan keluarga sebagai institusi sosial yang membantu menciptakan unit dasar sosial struktur. Yang kedua, variasi dalam kehidupan keluarga. Konsep orang Amerika tentang pernikahan dan keluarga sedang berubah. Peningkatan kohabitasi pasangan sesama jenis dan masalah jam mengubah gagasan kami tentang pernikahan. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi keluarga. Keluarga saat ini menghadapi berbagai tantangan khususnya untuk stabilitas perkawinan, sementara tingkat perceraian menurun dalam 2 tahun terakhir. Bab 15 tentang agama terbagi atas 3 sub. Yang pertama yaitu pendekatan sosiologi terhadap agama. Agama menggambarkan keyakinan, nilai, dan praktik yang terkait dengan masalah sakral atau spiritual. Yang kedua, tentang agama dunia. Istilah sosiologis untuk berbagai jenis organisasi keagamaan adalah dalam urutan penurunan pengaruh masyarakat, eklesia, denominasi, dan sekte, dan kultus. Yang ketiga, agama di Amerika Serikat. Teologi pembebasan menggabungkan prinsip-prinsip Kristen dengan aktivisme politik untuk mengatasi ketidakadilan sosiologi, diskriminasi, dan kemiskinan. Bab 16 tentang pendidikan terbagi atas 3 sub. Yang pertama, pendidikan di seluruh dunia. Sistem pendidikan di seluruh dunia memiliki banyak perbedaan, meskipun faktor sama termasuk sumber daya dan uang pengaruh setiap sistem pendidikan. Distribusi pendidikan adalah masalah utama di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat, di mana jumlah uang yang dihabiskan per siswa bervariasi sangat oleh negara. Yang kedua, perspektif teoritis tentang pendidikan. Teori-teori sosiologi utama menawarkan wawasan tentang bagaimana kita memahami pendidikan.
pandangan fungsionalis, pendidikan sebagai lembaga sosial penting yang memberikan kontribusi baik, fungsi manifest maupun fungsi laten. Yang ketiga, masyarakat dalam pendidikan. Ketika sekolah terus mengisi banyak peran dalam kehidupan siswa, tantangan muncul. Masalah sejarah meliputi desegregasi rasial sekolah yang ditandai dengan keputusan Brown v. Board of Education of Topeka tahun 1954. Bab 17 tentang pemerintahan dan politik terbagi atas 4 sub. Yang pertama yaitu kekuasaan dan wewenang. Sosiologi memeriksa pemerintahan dan politik dalam hal dampaknya terhadap individu dan sosial yang lebih besar sistem. Kekuasaan adalah kemampuan entitas atau individu untuk mengendalikan atau mengarahkan orang lain, sedangkan otoritas adalah pengaruh yang didasarkan pada legitimasi yang dirasakan. Yang kedua, bentuk pemerintahan. Bangsa diatur oleh sistem politik yang berbeda, termasuk monarki, oligarki, kediktatoran, dan demokrasi. Secara umum, warga negara di mana kekuasaan terkonsentrasi pada satu pemimpin atau sekelompok kecil lebih memungkinkan untuk menderita pelanggaran kebebasan sipil dan pengalaman ekonomi ketidaksamaan. Yang ketiga, politik di Amerika Serikat. Keberhasilan dan validasi demokrasi Amerika Serikat bergantung pada pemilihan umum yang bebas dan adil yang dicirikan oleh dukungan dan partisipasi warga negara yang beragam. Yang keempat, perspektif teoritis tentang pemerintahan dan kekuasaan. Sosiologi menggunakan kerangka kerja untuk mendapatkan perspektif tentang data dan pengamatan yang terkait dengan studi tentang kekuasaan dan pemerintahan. Bab 18 tentang pekerjaan dan ekonomi terbagi atas 3 sub. Yang pertama, sistem ekonomi. Ekonomi mengacu pada lembaga sosial di mana sumber daya masyarakat atau barang dan jasa dikelola. Revolusi pertanian menyebabkan perkembangan ekonomi pertama yang didasarkan pada barang perdagangan. Yang kedua, globalisasi dan ekonomi. Globalisasi mengacu pada proses mengintegrasikan pemerintah, budaya, dan pasar keuangan melalui perdagangan internasional menjadi satu pasar dunia. Yang ketiga, bekerja di Amerika Serikat. Pasar kerja di Amerika Serikat dimaksudkan sebagai meritokrasi yang menciptakan stratifikasi sosial berdasarkan pada pencapaian individu. Bab 19 tentang kesehatan dan obat terbagi atas 5 sub. Yang pertama, konstruksi sosial kesehatan. Sosiologi medis adalah studi sistematis tentang bagaimana manusia mengelola masalah kesehatan dan penyakit dan gangguan dan perawatan kesehatan baik untuk yang sakit maupun yang sehat. Yang kedua, tentang kesehatan global. Epidemiologi sosial adalah studi tentang penyebab dan distribusi penyakit. Dari perspektif global, masalah kesehatan negara-negara berpenghasilan tinggi cenderung ke arah penyakit seperti kanker serta yang terkait obesitas. Yang ketiga, kesehatan di Amerika Serikat. Meskipun kesehatan secara umum baik di Amerika Serikat dibandingkan dengan negara-negara kurang berkembang, Amerika masih menghadapi masalah yang menantang seperti prevalensi obesitas dan diabetes. Keempat, perbandingan kesehatan atau kedokteran. Ada perbedaan struktur yang luas di antara sistem perawatan kesehatan di berbagai negara. Dalam inti negara, perbedaan tersebut termasuk perawatan kesehatan yang didanai publik, perawatan kesehatan yang didanai swasta, dan kombinasi keduanya. Yang terakhir, perspektif teoritis tentang kesehatan dan kedokteran. Sementara perspektif fungsionalis melihat bagaimana kesehatan dan penyakit masuk ke dalam masyarakat yang berfungsi penuh. Perspektif konflik berkaitan dengan bagaimana kesehatan dan penyakit masuk ke dalam kekuatan oposisi di masyarakat. Bab ke-20 tentang populasi, urbanisasi, dan lingkungan terbagi atas 3 sub. Yang pertama, demokrasi dan populasi. Para sarjana memahami demokrasi melalui berbagai analisis. Matus, pertumbuhan populasi nol, teori kornukopian, dan teori transisi demografis, semuanya membantu sosiologi mempelajari demografi. Populasi manusia di bumi berkembang pesat, terutama di negara-negara pinggiran. Yang kedua, urbanisasi. Kota memberikan banyak peluang bagi penduduknya dan menawarkan manfaat yang signifikan termasuk akses untuk barang untuk berbagai kesempatan kerja. Yang ketiga, tentang lingkungan dan masyarakat. Bidang sosiologi lingkungan tumbuh sebagai pola cuaca ekstrim dan kekhawatiran atas iklim perubahan meningkat. Bab 21 tentang gerakan sosial dan pertumbuhan sosial. Bab 21 ini membahas tentang 3 sub. Yang pertama, perilaku kolektif.
Perilaku kolektif adalah aktivitas yang tidak dilembagakan di mana beberapa orang secara sukarela terlibat. Yang kedua, gerakan sosial. Gerakan sosial adalah kelompok yang bertujuan dan terorganisir baik dengan tujuan mendorong perubahan, memberikan suara politik kepada mereka yang tidak memilikinya, atau berkumpul untuk tujuan bersama lainnya. Yang terakhir, tentang perubahan sosial, ada banyak dan beragam penyebab perubahan sosial. 4 penyebab umum seperti yang diakui oleh sosial ilmuwan adalah teknologi, institusi sosial, kependudukan, dan lingkungan. Jadi sekian hasil review saya dari buku ke-8 pengantar sosiologi tentang Introduction to Sociology Open Stack College. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda. Maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.